Di dalam riwayat yang lain ada lagi kisah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah min nisa'ihi wa harrama faja'ala al-haram halalan wa ja'ala fil yamin kaffaratan. Suatu ketika kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengilah istrinya ala Rasulullah min nisa'ihi. Jadi Nabi itu melakukan ilah terhadap sebahagian istrinya. Maksud ilah itu dia mengharamkan atas dirinya sendiri. Kalau tadi kan dia mengatakan istrinya, zihar itu mengatakan kepada istrinya. Ini bersumpah terhadap dirinya sendiri. Aku bersumpah dengan dirinya sendiri, dia berjanji dengan dirinya sendiri. Aku tak nak berhubungan dengan istri aku selama sebulan. Nabi pernah buat macam itu. Karena ada 2 orang istrinya itu yang berkelahi. Gara-gara itu dia berkelahi. Maka Nabi melihat hal itu, aku bersumpah, aku tak nak bergaul dengan engkau selama sebulan. Maksudnya dua-duanya nih kena ilah oleh Nabi. Hal ini memang dibenarkan oleh syariat untuk memberi pelajaran kepada istri. Untuk memberi pelajaran kepada istri. Tapi setelah kita bersumpah, berjanji pada diri kita sendiri, usaha kita melanggonya pula. Kalau melanggo sama juga gitu, kena kafarah. Karena kita sudah bersumpah, berjanji terhadap diri kita. Makanya jangan lama-lama kalau nak ngasih pelajaran macam tu, seminggu aja lah. Aku berjanji seminggu tak aku pegang di kau. Seminggu aja. Bisa lama-lama, awak juga yang pening ini ya. Nabi sebulan. Jadi Nabi mengilah istrinya itu, sebahagian istrinya selama 1 bulan. Perkara itu seharusnya halal. Jadi berhubungan suami istri itu bukan halal. Tapi setelah ada ilah ini tadi, sudah dia bersumpah, berjanji kepada dirinya sendiri ini tadi, sesuatu yang halal menjadi haram. Tak boleh dibuat lagi sebelum selesai masanya. Tadi kan sebenarnya sudah halal kita. Awalnya kan halal kita bersama dengan istri kita, tapi gara-gara ilah, perkara yang halal jadi haram. Tak boleh kita buat sampai selesai masa yang sudah ditetapkan dalam ilahnya itu. Kemudian Nabi SAW membayar kafaroh atas sumpahnya itu. Nabi membayar kafarohnya. Terus Nabi pun bergaul dengan istrinya lagi seperti sedia kala. Dalam riwayat yang lain ada di dalam Sahih Bukhari, ada riwayat Nabi itu mengilah istrinya. Dia bersumpah tak hendak mendatangi istrinya selama sebulan. Termasuk di dalamnya istrinya itu adalah Aisyah. Dapat 29 hari, maka Nabi balik ke rumah Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau dah bersumpah tak nak bergaul dengan aku selama sebulan. Sekarang ini baru 29 hari. Kata Aisyah seperti itu. Nabi mengatakan bulan itu ada yang 29 harinya, ada yang 30. Tak sabar tunggu sehari lagi. Tapi betul memangnya hari itu atau bulan itu pas tepatnya 29 hari. Maka Nabi pulang kepada istrinya yang diilah itu. Ya itu tidak masalah karena sudah selesai masanya. Jadi kita mesti waspada kalau sudah ilah, kita ucapkan kepada istri kita, maka mesti kita perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah berjanji tak nak berhubungan dengan istri kita selama setahun, jaga dia betul-betul. Tetap dikasih makan, tetap dikasih tempat tinggal. Cuma yang tak boleh itu saja. Karena kita ilahnya itu, berjanjinya itu, bersumpahnya itu tidak berhubungan badan dengan dia selama sebulan. Kalau berhubungan muamalah, muasyarah biasa, berhubungan sosial biasa, interaksi, cerita-cerita, ngomong biasa. Yang tak boleh yang dalam satu kamar itu aja. Kemudian
Para ulama menjelaskan tentang perkara ini. Ada sebahagian yang berpendapat bahwa apabila masa yang diilakkan itu lebih 4 bulan, masa ilaknya itu lebih dari 4 bulan, setahun atau 6 bulan atau 5 bulan, dicakap macam itu, aku tak nak berhubungan dengan dikau 4 bulan, kan? Atau 6 bulan atau setahun, dia bersumpah seperti itu selama 4 bulan lebih, maka para ulama berbeda. Sebahagian mengatakan jika telah berlalu 4 bulan, maka hukumnya itu tergantung. Maka hukumnya tergantung. Diceraikan jadi, dirujuk jadi. Dirujuk boleh, dipisah pun boleh. Jadi dikumpulkan lagi boleh, terus ditalak juga boleh. Ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sebahagian ulama yang lain mengatakan kalau sudah berlalu 4 bulan, maka yang berlaku adalah talak bain. Yang berlaku adalah talak bain. Jadi kalau dia nak berkumpul, nikah baliklah. Kalau dia nak berkumpul, nikah balik. Jadi kalau ulama Syafi'i mengatakan, berpendapat, ini jumhur para ulama menyepakatinya seperti itu. Karena Imam Hambali ada di sana, Imam Maliki ada di sana, Imam Syafi'i ada di sana. Jadi 3 mazhab ini menyepakatinya bahwa kalau sudah berlalu 4 bulan, disuruh milih, nak diceraikan atau nak dikumpul, nak dirujuk. Kalau lebih daripada itu, lebih daripada 4 bulan, istri boleh datang ke pengadilan untuk minta cerai. Kalau suami sudah berilah, mengatakan sesuatu, bersumpah terhadap dirinya tidak mau bergaul dengan istri. Nah, kalau yang seperti itu keadaannya, maka jangan lamo-lamo lah, bahasanya itu aja. Jangan lamo-lamo kalaupun nak ilah. Sebulan, jangan sampai setahun dia cakap. Sebab nanti 4 bulan, dah diperhitungkan dah, dah ditanya udah. Macam mana nih? Tegus apa pisah? Sudah ditanya, tegus atau pisah? Nanti kalau sudah melewati 4 bulan, sudah payah ceritanya, gundingnya itu dah payah dah. Kalau dah lama, maka itulah sama-sama kita perhatikan hal-hal yang seperti ini dalam rumah tangga kita.